panglima jenderal yang pernah berkonflik dengan Soeharto dan berbuntut panjang ke belakang hingga kehidupan pribadi mereka dipersulit oleh sang penguasa Orde Baru. Mayor Jenderal TNI Pranoto Rekso Samudro. Konflik Pranoto dengan Soeharto bermula justru ketika keduanya sedang bersama di pucuk pimpinan Tentara Teritorium 4 di Ponorogo. Soeharto sebagai Panglima Divisi menyelewengkan jabatannya dengan melakukan kegiatan ilegal. Menurut Pranoto, sebagaimana dikutip Salim Said dalam Gestapo 65, PKI, Aidit, Soekarno, dan Soeharto, penyelewengan Soeharto berupa barter liar, monopoli cengkeh dari Asosiasi Pabrik-Pabrik Rokok Kretek Jawa Tengah, PPRK, lalu penjualan besi tua, scrap material, yang disponsori oleh orang-orang Tionghoa. Yang dalam melakukan kegiatan ilegal itu, Soeharto menggunakan fasilitas seperti truk milik Tentara Teritorium 4. Mengetahui hal itu, selaku Kepala Staf Pranoto dan Komandan CPM Tentara Teritorial 4, Letnan Kolonel Sunario, langsung menginvestigasinya. Hasil investigasi kemudian dilaporkan Pranoto ke Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution yang hampir menghadiahi Soeharto dengan pemecatan. Sementara Soeharto menjalani hukuman dengan tugas belajar di Bandung, Pranoto naik menggantikan dirinya sebagai Panglima di Ponorogo. Keduanya bertemu kembali di Jakarta setelah Soeharto mendapat Panglima Kostrat dan Pranoto sebagai asisten 3. Personalia Menpangat Ahmad Yani. Konflik keduanya kembali terjadi menyusul hilangnya Menpangat Ahmad Yani yang diculik G30S PKI. Pranoto yang ditunjuk Presiden Soekarno menjadi pelaksana harian Angkatan Darat tak bisa menghadap Presiden karena tak diizinkan Soeharto, sebab Soeharto telah mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Saya tidak dapat secara langsung menghadap Presiden Pangti dengan tanpa seizin Mayor Jenderal Soeharto sebagai pengganti pimpinan Angkatan Darat saat itu. Akan tetapi, Mayor Jenderal Soeharto selalu melarang saya untuk menghadap Presiden Pangti, ujar Pranoto dalam memoir Mayor Jenderal Raden Pranoto Rekso Samudro. Soeharto kemudian mematikan karir Pranoto dengan menjadikannya perwira tinggi, diperbantukan pada Kepala Staf Angkatan Darat pada Februari 1966. Soeharto benar-benar mematikan Pranoto, karir maupun pribadi, lewat surat perintah penangkapan atau penahanan nomor 37 /2/1966 tertanggal 16 Februari 1966. Soeharto menangkap Pranoto. Soeharto menganggap Pranoto terlibat G30S. Bukti yang menjadi dasar penahanan Pranoto adalah sepucuk surat dari Kolonel Latif yang berada dalam persembunyian setelah kegagalan Gestapo. Tulis Salim Said. Surat itu didapat Soeharto dari intel yang ditugaskan memburu Latif. Surat itu berisi permintaan perlindungan kepada Pranoto selaku caretaker Angkatan Darat. Bagi Soeharto, hal itu menimbulkan kecurigaan bahwa Pranoto simpatik kepada gerakan, sebab secara pribadi Latif jauh lebih dulu kenal dan dekat kepada Soeharto ketimbang Pranoto. Akibat surat Latif yang tak pernah diterima dan diketahuinya itu, Pranoto harus mendekam di balik jeruji rutan Blok P mulai Maret 1966. Hampir sebulan di Blok P, Pranoto kemudian menjadi tahanan rumah. Dia kembali masuk bui pada awal 1969 ketika Soeharto mengeluarkan surat perintah penangkapan atau penahanan nomor print 212-PP-1-1969. Pranoto menghuni Inrehab Nirbaya bersama tapol-tapol lainnya. Mulai Januari 1975, Pranoto tak lagi mendapatkan hak-haknya seperti gaji, skorsing atau penerimaan lainnya, hingga dibebaskan pada 1981 berdasarkan SK Pangkop Kamtib nomor Skep
1/Kopkam-1/1981, Pranoto tak pernah menerima surat pemberhentian atau pemecatan resmi dari keanggotaan Angkatan Darat. Meski begitu, dia tak mendapatkan pensiun sampai akhir hayatnya dan namanya tak pernah direhabilitasi. Hanya Jenderal Nasution yang langsung menelepon Pranoto untuk meminta maaf karena selama ini salah menilai dirinya. Saya harus berani menelan pil sepahit ini dan harus pula berani membaca kenyataan dalam hidup yang sudah menjadi suratan takdir, ujarnya sebagaimana dikutip Mane Sopian dalam Kehormatan Bagi Yang Berhak. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution selaku atasan Soeharto di Angkatan Darat, Nasution punya hubungan pasang surut dengan juniornya itu. Konflik keduanya bermula ketika Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat mengetahui Soeharto Panglima Tentara Teritorium 4 Diponegoro melakukan penyelundupan beberapa komoditas bersama pengusaha Lim Siliong, Bob Hasan, dan Tek Tiong. Soeharto hampir dipecat Nasution sebelum akhirnya ditolong Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Subroto. Sikap anti PKI membuat keduanya bersatu. Mulai paruh kedua demokrasi terpimpin, Nasution dan Soeharto bahu-membahu menumpas PKI usai peristiwa G30S, menggulingkan Soekarno dan mendudukkan Soeharto di kursi presiden. Namun, duduknya Soeharto di kursi presiden justru membuat hubungannya dengan Nasution kembali memburuk. Soeharto membubarkan MPRS yang dipimpin Nasution pada 1972. Sewaktu Nasution membuat buku kesan-kesan selama di MPRS, Soeharto memerintahkan aparatnya untuk membakar buku-buku itu beserta gudangnya. Gerak-gerik Nasution terus diawasi dan dibatasi aparat. Selain khotbah Jumat, Kopkamtib juga melarang Nasution pidato di kampus-kampus. Menurut keterangan dari beberapa mahasiswa, mereka selalu dipersulit bila mana mengundang Pak Nas untuk berbicara. Tulis Bakri Agi, Tian Lean, dan Tatang Sumarsono. Dalam Ahan Nasution di masa Orde Baru, lebih jauh Kopkamtib melarang media massa memuat tulisan-tulisan Pak Nas, sapaan Nasution. Kesulitan Pak Nas bertambah setelah dia bergabung ke dalam kelompok Petisi 50, kelompok berisi politisi senior dan purnawirawan jenderal yang berupaya mengoreksi pemerintahan Orde Baru yang dianggap telah melenceng dengan tafsir sepihak atas Pancasilanya. Kopkamtib langsung mencabut hak politik para anggota Petisi 50 dan mencekal mereka di rumah. Pak Nas harus membuat sumur akibat aliran air ledengnya diputus secara sepihak. Dia juga dilarang tampil di depan publik atau menghadiri acara-acara kenegaraan dan acara-acara yang dihadiri petinggi pemerintahan. Saya dan istri tidak boleh diundang pada acara perkawinan anak-anak Bu Gatot Subroto, Bu Yani, Bu Suprapto, dan lain-lain, kenang Nasution. Saat melayat Adam Malik, Pak Nas langsung didorong anggota Pas Pampres ketika hendak menyolatkan jenazah dan diperintahkan keluar. Alasannya saat itu Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma, ajudan Nasution semasa revolusi, sudah akan masuk ke rumah duka. Pak Nas pun menilai tuduhan penguasa bahwa para penandatangan Petisi 50 berkomplot untuk merebut kekuasaan sama dengan tuduhan PKI terhadap dirinya dan pimpinan Angkatan Darat semasa demokrasi terpimpin. Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso. Meski hubungan Hugeng dan Soeharto awalnya baik, keduanya akhirnya berkonflik. Kejujuran dan ketegasan Hugeng dalam memberantas korupsi, penyelundupan, dan beragam bentuk kejahatan mengusik cendana. Saat kasus Sum Kuning muncul akhir 1960-an, Hugeng bergerak untuk mengusut tuntas. Hugeng yakin hasil akhir persidangan kasus pemerkosaan pedagang telur bernama Sumarium
oleh beberapa anak pejabat penuh rekayasa. Alih-alih memberi keadilan terhadap korban, hakim justru menjadikan Sumaryem tersangka. Hugeng langsung membentuk sebuah tim. Namun belum lagi tim itu mendapat banyak hasil, Soeharto kemburu mengambil alih kasus itu. Ketika menerima Hugeng, Soeharto mengatakan penanganan kasus Sum Kuning diambil alih Kop Kamtib. Soeharto benar-benar marah ketika Hugeng membongkar penyelundupan mobil mewah yang dilakukan pengusaha Robi Cahyadi. Penyelundupan itu sepenelusuran Hugeng terjadi akibat adanya backing dari aparat. Yang mengejutkan Hugeng adalah ketika dia mau menemui Soeharto di kediamannya untuk memberitahukan si penyelundup mobil akan ditahan. Ternyata si penyelundup mobil tersebut sedang bertemu dan berbincang-bincang dengan Soeharto, tulis Aris Santoso dan kawan-kawan. Dalam Hugeng, oase menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa. Hugeng yang sejak itu tak pernah percaya Soeharto lagi, dicopot dari jabatannya. Tak lama kemudian, dengan tegas dia menolak tawaran basa-basi Soeharto berupa jabatan duta besar. Keduanya kembali berkonflik ketika Hugeng bergabung dengan Petisi 50. Kelompok itu aktif mengoreksi penyelewengan Orde Baru karena menafsirkan sepihak Pancasila untuk kepentingannya dan menuduh pihak dengan tafsir Pancasila beda sebagai anti Pancasila. Hugeng langsung kena cekal, kehilangan hak politik, dan dilarang tampil publik. Hal itu membuat banyak orang jadi takut mendekati Hugeng. Suatu ketika, seorang pengusaha sampai membatalkan rencana pembelian lukisan karya Hugeng karena di lukisan itu tertera inisial nama sang pelukis. Pengusaha itu sempat meminta Hugeng menghapusnya, tapi ditolak. Acara Hugeng dan band The Hawaiian Seniors-nya di TVRI langsung di stop. Menteri Penerangan Ali Murtopo dengan alasan tak sesuai budaya bangsa. Pangkop Kamtib Laksambo masyarakat agar hati-hati terhadap lagu-lagu yang dibawakan Hugeng. Penghentian acara di TVRI itu bentuk penutupan akses ekonomi oleh penguasa. Hugeng bahkan tidak punya uang untuk sekedar memperbaiki giginya karena digencet sama Harto. Kata Ali Sadikin sebagaimana dikutip Made Supriyatma dalam tulisannya di indoprogress.com. Sejak 1987, Hugeng juga tak diizinkan pemerintah menghadiri perayaan HUT Polri. Letnan Jenderal KKO Purnawirawan Ali Sadikin, konflik Ali dengan Soeharto baru dimulai justru ketika Ali sudah pensiun dari militer maupun pemerintahan. Konflik bermula dari upaya Ali dan beberapa pensiunan jenderal serta politisi senior menggagas pernyataan keprihatinan terhadap pidato Presiden Soeharto pada 1980. Pernyataan korektif sekelompok yang kemudian dikenal sebagai Petisi 50 itu membuat Soeharto marah. Lewat Kop Kamtib, Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban yang dipimpin Laksamana Sutomo, Junior Ali di Angkatan Laut, Soeharto langsung bertindak. Awalnya Soeharto sempat memerintahkan Sutomo untuk menangkap Ali. Sutomo menolak dan sebagai gantinya, dia mempersona non gratakan atau memenjara perdata Ali. Sama seperti penanda tangan Petisi 50 lainnya, Ali langsung kena cekal saat hendak mengantarkan istrinya berobat ke Belanda tahun 1986. Dia dihalangi imigrasi. Ali bahkan tak mendapat izin untuk menunaikan ibadah haji. Penguasa juga melarang Ali menghadiri acara-acara kenegaraan atau perayaan hari-hari nasional. Pemerintah bahkan meminta kedutaan asing di Jakarta untuk tak mengundang Ali dalam acara-acara mereka. Yang konyol,
Ali tak diizinkan hadir dalam perayaan pembukaan Pekan Raya Jakarta (PRJ). Meski acara tahunan ibu kota itu buah gagasan Ali semasa menjabat Gubernur DKI di ranah privat, Ali mendapat larangan menghadiri resepsi-resepsi yang dihadiri Presiden. Akibatnya, kata Ali di dalam pers bertanya, Bang Ali menjawab, "Orang yang sudah mengundang saya memohon agar undangan yang sudah diberikan dianggap saja tidak ada. Dan karena itu, dia memohon maaf. Belakangan ada juga yang mengatakan tetap mengharapkan kehadiran saya, tetapi jamnya ditentukan." Persona non grata tak hanya menimpa Ali pribadi, tapi juga keluarganya. Boy Sadikin, putra sulung Ali, merasakan betul kesulitan yang ditimpakan pemerintah saat dia hendak meminjam dana dari bank untuk modal usaha. Pengajuannya berulang kali selalu menemui penolakan. Pemerintah sengaja menutup akses pinjaman bank, terutama bank negeri, kepada keluarga Ali. Hal itu diketahui setelah Ali menelepon direktur sebuah bank dan menanyakan alasan mengapa pengajuan kredit anaknya selalu gagal. Letnan Jenderal TNI HR Darsono sebagai salah satu panglima andalan Soeharto ketika berupaya menggulingkan Soekarno, Darsono jelas memiliki hubungan manis dengan Desmalin Jenderal. Soeharto mengangkat Darsono menjadi Panglima Siliwangi, menggantikan Ibrahim Aji, seorang panglima dengan reputasi anti korupsi dan pendukung Soekarno, sebagai hadiah dari jasa yang telah diberikannya. Konflik Darsono dengan Soeharto baru terjadi ketika Soeharto sudah 10 tahun menjabat presiden dan Darsono menjabat sekretaris jenderal ASEAN. Ketika berpidato di depan Eksponan 66 di Bandung, Januari 1978, Darsono melontarkan kritik terhadap pemerintah Kum Abri yang dinilainya makin melenceng. Kritik Darsono langsung menuai kemarahan penguasa. Kemarahan itu makin bertambah karena Darsono enggan mengabulkan tuntutan permintaan maaf dari pemerintah. Akibatnya, Darsono pun mesti kehilangan jabatan di Sekjen ASEAN. Namun alih-alih berubah jadi jinak, Darsono justru makin membuat penguasa berat lantaran bergabung ke dalam forum studi dan komunikasi Posko TNI Angkatan Darat yang mengambil sikap kritis terhadap penguasa. Setelah Posko dibubarkan pemerintah, Darsono mendekat kepada Batesi 50. Meski tak menjadi anggota, hal itu makin membuat penguasa benci. Terlebih Darsono makin dekat dengan kalangan Islam. Setelah Darsono dan 22 tokoh mayoritas anggota Petisi 50 menandatangani pernyataan gugatan terhadap pembantaian kalangan Islam oleh ABRI dalam peristiwa Tanjung Priok, pemerintah lewat plot janggalnya langsung menangkap dia pada 8 November 1984 dan memeja hijaukannya. Darsono dituduh terlibat dalam komplotan Islam garis keras yang meledakkan BCA di Jakarta Kota. Meski kemudian mendapat pemotongan 3 tahun masa tahanan, Darsono yang tak pernah mau minta grasi kepada presiden harus mendekam 6 tahun di LP Cipinang. Begitu bebas tahun 1990, Darsono mengalami pengucilan sebagaimana musuh-musuh Orde Baru lain. Setelah meninggal dunia pada 5 Juni 1996 akibat tumor otak, pemerintah tak mengizinkan jenazah Darsono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Soeharto punya kebencian dan ketakutan pribadi terhadap HR Darsono yang merupakan seorang panglima jenderal sungguhan dari Siliwangi yang berani melawan Soeharto, kata Adnan Buyung Nation, pengacara yang membela Darsono dalam autobiografi berjudul Pergulatan Tanpa Henti, Menabur Benih Reformasi. Demikianlah kura-kura.